Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Hari ini giliran kita merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Temanya agak kurang enak nih, tapi penting banget dalam relasi kita sama Tuhan. Apa tuh? Ketaatan. Nah, siap-siap ya. Sebelum dengerin renungannya, yuk kita baca dulu Injilnya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya kira udah cukup jelas ya. Dalam cerita tadi ada 2 anak disuruh sama bapaknya. Yang sulung bilang iya, tapi nggak ngelakuin. Omdo, nato. Yang kedua bilang nggak mau, tapi ngelakuin juga. Kata Yesus, yang pertama ini seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan yang kedua melambangkan pemungut-pemungut cukai dan para pelacur. Para pemungut cukai dan pelacur bakalan mendahului para pemuka agama masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka percaya akan kebenaran yang diwartakan Yohanes Pembaptis. Teman-teman terkasih dalam Kristus, gambaran situasi kayak gitu pasti nggak asing buat kalian, ya nggak? Dunia kita, masyarakat kita, kayaknya emang terdiri atas 2 kelompok besar orang. Kelompok pertama berisi orang-orang yang banyak atau dominan ngomongnya, tapi kurang atau malah nggak ada kerjanya. Bisa juga dikaitin sama orang-orang yang ngaku baik, saleh, agamis, tapi kelakuan minus. Kelompok kedua berisi orang-orang yang nggak banyak omong, atau malah omongnya bernada kontroversial, tapi kerjanya nyata. Bisa juga dikaitin sama orang-orang yang dipandang sebagai orang nggak benar, orang rendahan atau pinggiran, tapi perilakunya baik-baik aja. Kita udah dengar tadi, Yesus kayaknya memfavoritkan anak yang kedua. Soalnya meskipun bilangnya enggak, dia toh ngelakuin juga apa yang disuruh bapaknya. Nah, kalau dengar ini, kayaknya langsung deh anak-anak yang suka berantem atau bertengkar sama orang tuanya seneng. Not father lah. Nggak apa-apa lah, beda-beda pendapat sama ortu. Yang penting kan entar kita lakuin juga. Atau enggak, yang pada susah disuruh ikut misa, doa bareng, kelompok kitab suci, itu yang seneng. Tuh kan, entar-entar aja tobatnya, sekarang seneng-seneng dulu. Atau bilang gini, "Mendingan gue kan, gak usah lah sering-sering ke gereja, ikut-ikut doa atau ngesel. Yang penting kan gue baik sama teman-teman, baik sama semua orang." Teman-teman kekasih Allah,
Anak kedua atau kelompok kedua emang difavoritin sama Yesus. Tapi tunggu dulu, kalian yang ngerasa mirip sama anak kedua atau jadi bagian dari kelompok kedua, jangan seneng dulu. Coba perhatiin deh. Yesus ngefavoritin anak kedua karena contohnya anaknya cuma 2. Dan itu karena Yesus emang mau bilang kalau omdo atau nato itu nggak ada artinya. Sangat penting lah bener-bener ngelakuin apa yang dikehendaki Bapa. Tapi coba pikir, apa iya dunia kita isinya cuma 2 kelompok itu? Apa iya Bapak kita nggak pingin punya anak yang ketiga yang dari awal bilang iya dan terus bener-bener ngelakuin apa yang dimauin Bapaknya? Teman-teman yang terberkati, kalian yang udah jadi orang tua, jadi bos, atau jadi guru, pasti tahu banget nih yang kayak begini. Dibandingin yang omdo, anak buah, atau murid yang kerjanya beres, pasti lebih nyenengin, ya gak? Tapi pasti nggak sepenuhnya juga kan? Kalau bisa milih atau bisa punya yang omongnya oke dan kerjanya oke, pasti mau juga kan? Pasti milih yang itu kan? Nah, begitu jugalah Bapa kita di sorga. Bagi Bapa, melaksanakan kehendaknya amat penting dan menyenangkan hati. Gak cukup orang omongnya bagus, doanya banyak. Orang harus sungguh-sungguh melaksanakan kehendaknya seperti diajarin Yesus, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Maka itu, kalau kita mau jujur, kita juga akan ngakuin bahwa nggak cukup kita cuma ngelakuin aja tanpa motivasi yang benar, atau kita menunda-nunda ngelakuin kehendak Bapa sampai saat-saat terakhir. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan. Hari ini Yesus mau ngajarin kita soal ketaatan kepada Bapaknya. Janji nggak akan pernah bisa menggantikan kerja nyata. Kata-kata manis nggak pernah bisa menggantikan kerja baik. Tetapi bagi seorang Kristen, ketaatan kepada Bapa mestilah bersifat utuh dan menyeluruh. Ketaatan mestinya diberikan secara penuh, mulai dari pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Mulai dari sekarang. Kalau udah gitu, kita bisa jadi anak-anak yang benar-benar nyenengin hati Bapa. Tuhan memberkati.